Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubur Ruteng, Manggarai Flores, NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 25 September 2022. Hari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Kita diingatkan bahwa sikap ingat diri dan tidak peduli akan sesama bisa menghancurkan jiwa di hari akhirat. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengajarkan kami apa yang seharusnya kami lakukan agar di hari akhirat kami boleh menikmati kebahagiaan bersamamu. Tuhan, bantulah kami agar kami selalu merasa sensitif dan siap membantu sesama yang menderita dan wujud nyatakan rasa belas kasihan kami lewat perbuatan-perbuatan konkret. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan, dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkannya.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus,
Tema renungan kita hari ini ialah sikap ingat diri dan tidak peduli bisa menghancurkan jiwa di akhir zaman. Kalau kita ikuti secara sepintas kehidupan orang kaya dan Lazarus yang miskin dalam cerita Injil hari ini, ada kesan bahwa si kaya ini baik-baik saja. Dia tidak pernah marah atau mengusir Lazarus dari pintu rumahnya. Dia membiarkan Lazarus baring di pintu rumahnya. Kalau si kaya ini sungguh-sungguh orangnya buruk, pasti dia bisa mengusir Lazarus dari dekat pintu rumahnya, karena bau amis dari badannya yang penuh dengan borok. Si kaya ini pun tetap menghayati hukum agamanya, yaitu agama Yahudi, yakni menjauhi orang miskin dan sakit parah, apalagi kalau badannya penuh borok dan berbau. Karena kalau mendekatinya dan merawatnya, maka ia akan tercemari oleh dosa orang sakit itu. Bagi orang Yahudi pada waktu itu, sakit selalu dikaitkan dengan dosa, bahwa sakit adalah upah dosa. Tuhan menghukum orang berdosa. Apa sesungguhnya dosa yang sudah dibuat oleh orang kaya ini sampai ia dibuang ke dalam neraka di hari akhirat? Dosa yang dibuatnya adalah dosa ingat diri dan tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Injil katakan bahwa dia selalu berpakaian ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan, sementara Lazarus yang miskin itu menderita kelaparan dan kesakitan. Ketidakpedulian terhadap sesama yang menderita menurut pendapat Yesus adalah dosa yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Dosa ingat diri dan tidak peduli akan kehidupan sesama yang menderita menghancurkan jiwanya. Satu ajaran untuk kita semua, supaya selalu sensitif terhadap orang yang menderita, membantu apa yang bisa dibantu, entah lewat pemberian makanan atau pelayanan kesehatan. Harta kekayaan sesungguhnya sarana yang sangat baik untuk membantu sesama. Pemberian yang keluar dari hati yang tulus kepada yang menderita. Semua kebaikan kita akan menjadi aset kehidupan jiwa di hari akhirat. Ingatlah Mother Teresa dari Kalkuta. Ia selalu memungut orang yang menderita di jalan dan membawanya ke rumahnya dan merawatnya sampai sembuh atau menguburnya kalau orangnya mati. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, hayatilah apa yang sudah diajarkan Kristus kepada kita. Sewaktu aku lapar, kau beri aku makan. Sewaktu aku sakit, kamu melawati aku, dan seterusnya. Pada pengadilan terakhir, karya amal kita akan diputar ulang. Kalau kita rajin menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan, pasti kita akan disambutnya dengan penuh sukacita dan mempersilahkan kita masuk ke dalam rumahnya. Tetapi kalau kita selalu mengingat diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain, walaupun kita tidak marah atau mencaci maki mereka, kita akan diarahnya ke neraka, ke tempat yang penuh duka cita untuk selamanya. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Kita mau masuk ke surga atau ke neraka. Kalau mau masuk surga, bermurah hatilah dan berbelas kasihanlah kepada mereka yang hidupnya melarat. Bagilah sedikit kekayaan yang kita miliki kepada mereka yang lapar dan menderita. Tetapi kalau kita mau masuk neraka, nikmatilah kekayaan kita sepuas-puasnya. Masa bodoh dengan mereka yang menderita. Sikap egois dan tidak peduli akan orang lain, khususnya yang sakit dan menderita, akan menggiring jiwa kita menuju neraka. Sebagai orang Kristen, pengikut Kristus yang setia, pasti kita selalu merindukan persatuan dengan para kudus dan penghuni surga, seluruhnya untuk selama-lamanya dalam kerajaan surga.
Karena itu, marilah kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, supaya Dia selalu menggerakkan hati dan mendorong kita untuk selalu sensitif, membantu mereka yang menderita, bukannya mempertahankan sikap ingat diri dan sikap tidak peduli yang bisa menghancurkan jiwa kita di akhirat nanti. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.